Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 1805520175. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktik Audit yang diampu oleh dosen Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Saya dari kelas E1 Akuntansi. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di Unisbank terdapat 3 program studi ekonomika dan bisnis. Salah satunya S1 Akuntansi. Kuliah di Unisbank kita diajari untuk menjadi wirausaha muda yang kompeten dan cerdas. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi pengujian substantif, surat berharga dan aktiva tetap. Pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan tahap ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substantif dalam tahap ini meliputi pengujian substantif atas transaksi dan pengujian substantif tes atas saldo akun atau perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Surat berharga. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, investasi jangka pendek atau temporary investment. Investasi jangka pendek umumnya berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain, yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi jangka pendek disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Kemudian yang kedua, investasi jangka panjang atau long term investment. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilik saham, atau untuk mengendalikan pemilik saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dalam kelompok tersendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, atau piutang saja. Kemudian, di sini ada kasus 1. Sesuai dengan yang kami terima dari PT Salsabila, berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Di sini ada transaksi penjualan dan pembelian obligasi saham pada PT Savero dan PT Riki. Yang pertama, PT Savero pada tanggal 5 Januari melakukan penjualan sebesar 65.450 lembar saham dengan harga Rp497.420.000. Kemudian PT Savero melakukan pembelian saham pada tanggal 12 Januari sebesar 75.500 lembar saham dengan harga Rp573.045.000 sampai pada tanggal 5 Agustus. Transaksi PT Savero itu melakukan pembelian sebesar 32.000 lembar saham dengan harga Rp233.632.100. Kemudian pada tanggal 9 Agustus PT Riki
PT Riki melakukan pembelian saham sebesar 112.500 lembar dengan harga Rp956.250.000 sampai tanggal 28 September. PT Riki melakukan pembelian sebesar 15.500 lembar saham dengan harga Rp133.735.790. Kemudian nilai yang tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember tahun 2017 bagi berikut. Emiten yaitu PT Riki sebesar 75.000 lembar dengan biaya perolehan sebesar 615 juta. Dan yang kedua PT Savero sebesar 115.300 lembar dengan biaya perolehan sebesar Rp876.280. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar saham PT Riki sebesar 7.600 per lembar dan saham PT Savero sebesar 8.400 per lembar diminta untuk melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca pada tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama, selesaikan kertas kerja audit menggunakan asumsi metode FIFO dan perhitungannya. Yang kedua, selesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kasus 1 dengan metode FIFO. Yang pertama, PT Riki. Pada tanggal 9 Agustus, PT Riki membeli sebesar 112.500 lembar saham dengan harga Rp956.250 juta. Perhitungannya di jumlah lembar, saldo pertama kali 75.000 dengan harga per lembarnya 8.200, kemudian jumlahnya 600 didapatkan dari jumlahnya 615 juta rupiah didapatkan dari 75.000 lembar dikali dengan 8.200 sehingga menghasilkan jumlah saldo sebesar 615 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 9, PT Riki membeli sebesar 112.500 dengan jumlah 956.250 juta itu dibagi dengan 112.500 sehingga menghasilkan harga per lembar dalam pembelian 8.500. Dimasukkan ke dalam saldo akhirnya 112.500 lembar dikurangi dengan 75.000 lembar, kemudian menghasilkan 30.000 lembar dengan harga per lembar sahamnya 8.500. Kemudian jumlahnya didapat dari 30.000 lembar dikali dengan 8.500 sehingga menghasilkan 2.255 juta. Pada tanggal 20 Agustus, PT Riki melakukan penjualan sebesar 157.500 lembar saham dengan harga 1.323 juta rupiah. Kemudian penjualannya 82.500
dikali dengan harga per lembarnya 8.500 sehingga menghasilkan jumlah 701.250 juta. Pada tanggal 10 September, PT Riki melakukan pembelian saham dengan sebesar 95.250 lembar saham dengan harga perolehan 814.387.500 juta. 500.000 dimasukkan dalam tabel pembelian. Jumlah lembarnya tadi 95.250, kemudian dengan jumlah 814.387.500 dibagi dengan 95.250 sehingga menghasilkan harga per lembarnya 8.550. Kemudian dimasukkan ke dalam saldo pembelian sebesar 95.250 dikali dengan 8.550 atau jumlah lembar dikalikan dengan harga per lembarnya yang diperoleh tadi. Kemudian menghasilkan jumlah 814.387.500.000. Yang selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 September, PT Riki membeli 80.000 lembar saham dengan harga 688 juta. Dalam tabel pembeliannya, 80 harga 688 juta dibagi dengan 80.000 lembar sehingga menghasilkan harga per lembarnya itu 8.600. Kemudian dimasukkan ke dalam saldo jumlah lembar dikalikan dengan harga per lembarnya 80.000 lembar dikali dengan 8.600 menghasilkan jumlah 688 juta. Yang selanjutnya, pada tanggal 20 September, PT Riki melakukan penjualan saham sebesar 116.250 lembar dengan harga 1.421.437.500 rupiah. Dalam penjualan ini mencari harga per lembarnya dengan cara Rp1.437.500 dibagi dengan 116.250 lembar sehingga dalam penjualan ini 41.000 lembar dikalikan dengan harga penjualan per lembarnya 8.600 menghasilkan jumlah 352.600 juta. Dimasukkan ke dalam saldo 39.000
lembar dikali dengan 8.600 menghasilkan jumlah 335.400 juta. 335.400.000. Kemudian pada tanggal 8 September PT Riki melakukan pembelian dengan jumlah lembar 15.500 dengan jumlah 113.735.790.000. Untuk mencari harga per lembarnya, jumlah 133.735.790 dibagi dengan 15.500 sehingga menghasilkan harga per lembar 8.628. Harga per lembar dimasukkan ke dalam saldo 8.628. Kemudian untuk menghasilkan jumlah, kita kalikan 15.500 atau jumlah lembar dikalikan dengan harga per lembar sebesar 8.628, kemudian akan menghasilkan 1.333.735.790.000. Yang selanjutnya, PT Savero. Pada tanggal 5 Januari, PT Savero melakukan penjualan sebesar 65.450 dengan harga 497.420.000 rupiah. Dalam neraca saldo 1 Januari itu saldo awalnya dalam jumlah lembarnya itu 115.300. Harga per lembarnya 7.600 dengan jumlah 876.280.000 rupiah. Pada tanggal 12 Januari pada tanggal 5 Januari melakukan penjualan sebesar 65.450 dengan jumlah 497.420.000 rupiah dibagi dengan 65.450 atau jumlah lembar tadi, sehingga menghasilkan harga per lembarnya yaitu 7.600. Dimasukkan ke dalam saldo 49.850 dikali dengan harga per lembar 7.600 akan menghasilkan jumlah 378.860.000. Yang selanjutnya pada tanggal 12 Januari. Pada tanggal 12 Januari, PT Savero melakukan pembelian sebanyak 75.500 lembar saham dengan harga 573.545.000 rupiah. Di dalam neraca, jumlah lembarnya 75.000, jumlah harganya 573.045.000 dibagi dengan jumlah lembar
75.500 sehingga menghasilkan harga per lembarnya 7.590.000. Dimasukkan ke dalam saldo 49.850 saldo tadi. Kemudian 75.500 dikali dengan harga per lembarnya 7.590 akan menghasilkan jumlah 573.045.000. Kemudian transaksi pada tanggal 20 Januari PT Savero membeli saham sebesar 95.250 lembar dengan harga 27.710.000. Perhitungannya dalam pembelian 727.710.000 dibagi dengan 95.250 atau dibagi dengan jumlah lembar sehingga akan menghasilkan harga per lembarnya 7.640 per lembar. Dimasukkan ke dalam saldo 95.250 dikali dengan 7.640 akan menghasilkan jumlah 727.710.000 rupiah. Pada tanggal 6 Februari, PT Savero melakukan penjualan saham sebesar 158.950. Dalam perhitungannya ini dikurangi ya. Dengan harga 1.219.967.500 rupiah. Dalam tabel penjualan yang pertama 49.850 dengan jumlah 378.860.000 rupiah dibagikan dengan jumlah lembar tadi yaitu 49.850 akan menghasilkan harga per lembarnya 7.600. Yang kedua, dengan jumlah 573.045.000 dibagi dengan 75.500 jumlah lembarnya akan menghasilkan harga per lembar 7.590. Yang ketiga, 256.704.000 rupiah dibagi dengan 33.600 per lembar atau jumlah lembarnya akan menghasilkan harga per lembar 7.640. Dimasukkan ke dalam saldo 95.250 dikurangi dengan 95.250 tadi dikurangi dengan 33.600 akan menghasilkan 61.650 lembar. Itu dalam tabel lembarnya, jumlah lembar. Kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya 7.640 akan menghasilkan jumlah sebesar 471.006 rupiah. 6.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 6 Februari yang kedua, PT Savero membeli saham sebesar 65.350 lembar saham dengan harga 496.000
6.500 lembar. Di sini pada tabel pembelian jumlah 496.600.650 lembar, 650.000 dibagi dengan 65.350 lembar akan menghasilkan harga per lembar 7.590 per lembar. Dimasukkan ke dalam saldo 65.350 dikalikan dengan harga per lembar 7.590 akan menghasilkan jumlah 496.500 rupiah. 496.6.500 rupiah pada tanggal 6 Maret. Pada tanggal 6 Maret, PT Savero melakukan pembelian sebesar 98.550 lembar dengan harga perolehan 743.067.067 rupiah. Dalam tabel pembelian tanggal 6 Maret 743.067.000 rupiah dibagikan dengan jumlah lembar 98.550 akan menghasilkan harga per lembar 7.540. Kemudian dimasukkan ke dalam saldo jumlah lembarnya 98.550 dikalikan dengan harga per lembar 7.540 akan menghasilkan jumlah 743.067.000 rupiah. Pada tanggal 7 Juli, PT Savero melakukan penjualan sebesar 155.550 lembar saham dengan harga 1.189.957.500 rupiah. Dalam tabel penjualan saldo terakhir tadi 98.550 dikurangi dengan kemudian dalam tabel penjualannya yang pertama jumlahnya 471.006.000 rupiah dibagi dengan 61.650 lembar sehingga menghasilkan harga per lembar 7.640 per lembar sahamnya. Yang kedua, jumlah 496.6.500 rupiah dibagi dengan 65.350 akan menghasilkan harga per lembar 7.590. Kemudian yang ketiga 215.267.000 rupiah dibagi dengan jumlah lembar 28.550. 28.550 diperoleh dari 5.500 dikurangi dengan 70.000 atau bisa di
bilang 70.000 adalah sisa dari 98.550 dikurangi dengan 28.550 lembar. Dimasukkan ke dalam tabel saldo jumlah lembar, kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya 7.540 akan menghasilkan jumlah 527.800.000 rupiah. Pada tanggal 5 Agustus, PT Savero melakukan pembelian sebesar 32.000 lembar saham dengan harga 237.632.100 rupiah. Dimasukkan ke dalam tabel pembelian. Jumlah 237.632.100 rupiah dibagi dengan 32.000 akan menghasilkan harga per lembar dalam pembelian 7.426.000 per lembarnya. Kemudian dimasukkan ke dalam saldo. 32.000 jumlah lembarnya dikalikan dengan harga per lembar 7.426 akan menghasilkan jumlah 237.632.100 rupiah. Kemudian total keseluruhan dari PT Savero dalam dalam tabel pembelian, jumlah lembarnya 366.650.000. Kemudian dalam jumlahnya 2.777.460.600 rupiah. Kemudian dalam penjualan dalam jumlah lembar sebesar 379.950 lembar. Dalam jumlahnya sebesar 2.888.308.500 rupiah. Dalam saldo terakhirnya yang pertama jumlah lembarnya itu sebesar 102.000 lembar. Kemudian harga per lembarnya sebesar 14.966.000 per lembar. Dan jumlahnya sebesar 765.432.100 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit S1. Saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama, PT Riki jumlah lembar saldo terakhir sebesar 54.500 lembar. Kemudian saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 615 juta rupiah. Pada transaksi pembelian dan pelepasannya, PT Riki melakukan pembelian sebesar 2.592.373.290 rupiah. Dan transaksi pelepasannya sebesar 2.738.200.000
Rp637.500. Kemudian saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar Rp469.790.790. Nilai wajar pada PT IKI per lembarnya pada soal sudah tertera dengan harga per lembar 7.600. Kemudian jumlahnya ini diperoleh dari perkalian antara 50 jumlah lembar sebesar 54.500 dikalikan dengan 7.600 lembar menghasilkan jumlah 404.200.000 rupiah. Dan selanjutnya PT Savero. Jumlah lembar dari perhitungan PT Savero sebesar 102.000 dengan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp876.280.000. Kemudian transaksi pada PT Savero pembelian dan pelepasan. Yang pertama pembelian sebesar 2.777.460.600 rupiah. Yang selanjutnya pada transaksi pelepasan PT Savero melakukan pelepasan sebesar 2.888.308.500 rupiah. Kemudian menghasilkan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2018 saldo akhir PT Savero yaitu sebesar Rp769.432.100 rupiah. Kemudian nilai wajar pada PT Savero merupakan harga per lembar sebesar dalam soal sebesar 8.400 per lembarnya. Kemudian untuk mencari jumlah pada PT Savero, jumlah akhirnya diperoleh dari jumlah lembar dikali dengan harga per lembar saham PT Savero. 102.000 dikali dengan 8.400 akan menghasilkan jumlah akhir 856.800.000 rupiah. Kemudian jumlah ini. Yang dicari jumlahnya hanya saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2017, saldo akhir
31 Desember 2018 dan jumlah terakhir pada nilai wajarnya. Pada pada tanggal 31 Desember 2017 dihasilkan 1.491.280.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 menghasilkan saldo 1.434.567.890 rupiah. Dan yang terakhir, jumlah dalam nilai wajarnya dia menghasilkan jumlah sebesar 1.271.000.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mengenai kertas kerja audit E3. Yang pertama pada PT Savero pada tanggal 5 Januari PT Savero menjual saham sebesar 65.450 lembar dengan harga perolehan 497.420.000 rupiah. Penerimaan kasnya sebesar 499.922.580 rupiah. Laba atau ruginya diperoleh dari penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehan akan menghasilkan rugi sebesar 497.420 rupiah. Transaksi yang kedua, transaksi penjualan yang kedua pada tanggal 6 Februari. PT Savero melakukan penjualan saham sebesar 158.950 dengan harga perolehan 1.208.609.000 rupiah. Kemudian penerimaan kasnya sebesar 1.211.751.533 rupiah. Kemudian laba atau ruginya dikurangkan dari penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehan akan menghasilkan laba sebesar 6.142.533. Selanjutnya transaksi penjualan pada tanggal 7 Juli. PT Savero melakukan penjualan saham dengan jumlah lembar 155.550 lembar. Kemudian harga perolehan yang diperoleh 1.811.000
182.279.500. Kemudian penerimaan kasnya 1.768.553 rupiah. Laba atau ruginya diperoleh dari penerimaan kas sebesar 1.187.543 dikurangi dengan harga perolehan sebesar 1.182.279.500 rupiah. Hasilnya 6.488.043 rupiah. Ini tidak sampai. Kemudian PT Riki. Transaksi penjualan pada tanggal 20 Agustus. PT Riki menjual sebesar 157.500 lembar saham dengan harga perolehan 1.316.250.000 rupiah. Kemudian penerimaan kasnya sebesar 1.321.677.000 rupiah. Laba atau ruginya diperoleh dari penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehan sehingga menghasilkan laba sebesar 5.427.000 rupiah. Yang selanjutnya transaksi penjualan PT Riki pada tanggal 20 September. PT Riki berhasil menjual saham sebesar 166.250 lembar saham dengan harga perolehan 1.421.987.500 rupiah. Kemudian penerimaan kas pada PT Riki pada tanggal 20 September sebesar 1.420.016.63 rupiah. Yang selanjutnya laba atau ruginya diperoleh dari pengurangan penerimaan kas dikurangi dengan harga perolehan. Sehingga menghasilkan laba atau rugi. Yang terakhir menghasilkan rugi sebesar 1.971.438 rupiah. Yang selanjutnya, pengertian tentang beban depresiasi. Depresiasi adalah konsekuensi dari pemakaian aktiva tetap dan aset tersebut biasanya mengalami penurunan kualitas. Menurut akuntansi, depresiasi adalah pengalokasian dana yang diperoleh dari aktiva tetap ke dalam biaya pokok produksi atau beban operasional yang disebabkan pemakaian aktiva tersebut. Faktor yang mempengaruhi depresiasi ada 4. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai residu. Yang ketiga, estimasi masa manfaat. Dan yang keempat, pola pemakaian. Berikut ada contoh kasus 2 yang
kasus 2 tentang PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi pada tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Pada tanggal 26 Maret, pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Biaya perolehannya sebesar Rp208.352.960. Kemudian pada tanggal 27 Juni, pembelian forklift 25 feet tipe X. Biaya perolehannya Rp701.653.025. Kemudian pada tanggal 28 Juni, 5 sepeda motor Hyper tipe 125. Biaya perolehan Rp69.792.450. Pada tanggal 20 Juni, membeli 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehan Rp22.222.200. Pada tanggal 23 Juli, packaging mesin dengan biaya perolehan Rp60.482.630. Kemudian pada tanggal 24 September, desain dan konstruksi gudang pabrik. Biaya perolehannya Rp287.12.640. Pada tanggal 25 September, pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehan Rp75.402.400. Kemudian yang terakhir pada tanggal 27 September, membeli 4 AC Darian 2 PK dengan biaya perolehan Rp8.220.000. Informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Pada tanggal 30 Maret, dengan keterangan stempel mesin, biaya perolehan Rp21.132.550 dengan akumulasi depresiasi Rp21.443.020. Kas yang diterima sebesar Rp2.924.097. Tanggal 30 Juni, rumah dinas di Gunung Pati, biaya perolehan Rp474.690.360 dengan akumulasi depresiasi Rp457.796.125 dengan kas yang diterima Rp893.777.445. Kemudian pada tanggal 29 Mei, dengan keterangan mebel, biaya perolehan Rp9.687.000 dengan akumulasi depresiasi Rp9.187.000 dan kas yang diterima Rp456.790. Yang terakhir pada tanggal 29 September, 4 AC di Adiwena. Biaya perolehannya Rp13.151.200. Kemudian akumulasi depresiasinya Rp12.651.200 dan kas yang diterima Rp956.789. Nilai yang tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja pada tahun sebelumnya sebagai berikut. Di sini sudah dijelaskan pada tabel bahwa biaya tanah, biaya perolehannya Rp78.519.603 dengan akumulasi depresiasi 0 karena tanah tidak mengalami penyusutan. Kemudian bangunan dengan biaya perolehan
2.877.260 dengan akumulasi depresiasi 1.582.336.517. Kemudian mesin dan peralatan. Biaya perolehannya 434.665.175 rupiah dengan akumulasi depresiasi 364.268.809 rupiah. Kemudian kendaraan dengan biaya perolehan sekian dengan akumulasi depresiasinya 160.226.987 rupiah. Dan yang terakhir peralatan kantor, biaya perolehannya sekian dan akumulasi depresiasinya 300.072.043 rupiah. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap metode garis lurus. Gedung dengan tarif 5% per tahun, mesin dan peralatan dengan tarif 24% per tahun, peralatan kantor dengan tarif 18% per tahun, dan kendaraan dengan tarif 20% per tahun. Yang diminta dalam soal atau dalam kasus yang pertama, selesaikan kertas kerja audit F4 dan berikan jurnal koreksinya. Kemudian yang kedua, selesaikan kertas kerja audit F1. Yang ketiga, selesaikan kertas kerja audit F3 dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Metode garis lurus yang disebutkan dalam soal pengertiannya yaitu metode garis lurus paling sering dipakai untuk menghitung depresiasi atau straight line method mengasumsikan depresiasi sebagai fungsi dari waktu bukan dari fungsi pemakaian. Namun metode ini dianggap kurang realistis karena pemakaian aset yang sama setiap tahunnya. Rumus kalkulasinya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis akan menghasilkan penyusutan. Kemudian yang kedua, harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis akan menghasilkan penyusutan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan KKA atau kertas kerja audit F4. Yang pertama, jenis aktiva gabungan. Depresiasi setahun penuh sebesar $2.209.307 rupiah. Kemudian tambahan pada tanggal 26 Maret. Sebesar 208.352.960. Tambahan yang kedua pada tanggal 27 September. Sebesar 207.612.640. Kemudian penghentiannya pada tanggal 30 Juni sebesar 444.690.360.
Kemudian tarif yang diperoleh pada depresiasi sudah ada dalam soal sebesar 5%. Menghitung tarif tambahan dengan cara yang selanjutnya mencari tarif yang untuk tambahan tanggal 26 Maret diperoleh dari 9 bulan dibagi 12 bulan dikali 5%. 9 bulan diperoleh dari dihitung mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember hingga menghasilkan angka 9. Kemudian dibagi dengan 12 bulan dikali 5% akan menghasilkan tarif 3,75 dibulatkan menjadi 4%. Dan selanjutnya tambahan pada tanggal 27 September, jadi menghasilkan 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 5%. Hasilnya 1,25%. Kemudian yang terakhir penghentian pada tanggal 30 Juni dihitung mulai bulan Juli sampai Desember, jadi 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 5%. Hasilnya 2,50%. Ini dibuatnya menjadi 1% dan ini dibuatnya menjadi 3%. Selanjutnya saya akan menghitung besaran depresiasi pada tahun 2018. Depresiasi yang pertama, harga perolehan dikalikan dengan tarif depresiasi. Ini dikali dengan 5%. Hasilnya 110.493.863 rupiah. Yang kedua dikalikan dengan 4% akan menghasilkan depresiasi 7.813.236. Yang ketiga dikali dengan 1%. Kemudian hasilnya 3.587.658 rupiah. Yang keempat penghentian, harga perolehan dikali dengan tarifnya 3%, tarif penghentian, sehingga hasil depresiasi pada tahun 2018 menghasilkan 11.887.259 rupiah. Karena ada penghentian pada aktiva bangunan, sehingga depresiasi dan tambahan ditambahkan dan dikurangi dengan penghentian sebesar 11 juta. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini tambahkan hasilnya 121.894.757 dikurangi dengan penghentian akan menghasilkan jumlah sebesar 110
Rp27.498. Yang kedua, jenis aktiva tetap mesin. Depresiasi depresiasi pada setahun penuh dengan harga perolehan Rp434.655.175. Tambahan pada tanggal 27 Juni sebesar Rp71.653.025. Kemudian yang kedua, tambahan pada tanggal 23 Juli sebesar Rp633.482.630. Penghentian. Pada soal tidak ada penghentian pada aktiva tetap mesin. Depresiasi dengan tarif yang ada di soal 24%. Langsung dikalikan sehingga hasilnya 104.317.242 Rupiah. Pada tanggal 27 Juni itu harus menghitung tarifnya. Tarif diperoleh dari hitungan bulan mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan dibagi 12 bulan dikali tarif awal depresiasi 24%. Hasilnya 12% dikalikan 12%. Tambahan 71.653.653.653.025 rupiah dikalikan dengan 12% akan menghasilkan 8 juta. Depresiasi 8.598.363 rupiah. Kemudian yang tambahan yang kedua, tarif dihitung mulai bulan Agustus, September sampai Desember. 5 bulan dibagi 12 dikali 24%. Hasilnya 10%. Dikali 10% akan menghasilkan 6.348.263 rupiah. Kemudian ditambahkan, karena tidak ada penghentian jadi tidak ada pengurangan. Kemudian semuanya ditambahkan akan menghasilkan jumlah 119.263.868 rupiah. Yang selanjutnya aktiva tetap kendaraan.
Depresiasinya yang pertama 204 juta. Rupiah dengan tarif dikalikan dengan tarif 20%. Tarif 20% sudah tercantum dalam soal. Hasilnya 40.809.261 rupiah. Kemudian tambahan yang pertama pada tanggal 28 Juni. Tarif harga perolehannya 69.792.450 rupiah. Belum ada tarifnya, jadi kita harus menghitung tarif. Ini tambahan dimulai pada tanggal 28 Juni. Berarti perhitungan tarif dimulai pada bulan Juli sampai Desember. 6 bagi 12 bulan, 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 20%. Akan menghasilkan tarif sebesar 10%. Jadi, tambahan pada tanggal 28 Juni sebesar 69.792.450 rupiah dikalikan dengan 10%. Hasilnya 6.979.245 rupiah. Tambahan yang kedua. Tambahan pada tanggal 25 September. Dengan harga perolehan 302.400 rupiah. Perhitungan tarifnya. Berarti perhitungan tarif dimulai pada bulan Oktober sampai Desember. Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 20%. Hasilnya 5%. Harga perolehan dikalikan dengan tarif 5%. Menghasilkan 3 juta, menghasilkan depresiasi 3.765.120 rupiah. Ditambahkan totalnya 51.563.626 rupiah. Kemudian yang keempat, APK tetap peralatan kantor. Depresiasi. Harga perolehan yang pertama 222 juta 838.200 rupiah dengan tarif yang ada di soal sebesar 18%. Hasilnya 40 juta 110.876 rupiah. Tambahan yang pertama.
pada tambahan pada tanggal 20 Juni. Harga perolehan sebesar 22.222.200. Mencari tarif dengan cara dihitung bulannya mulai Juni sampai Desember. Berarti 6 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan 18%, hasilnya 9%. Kemudian harga perolehan dikalikan dengan tarif 9% akan menghasilkan depresiasi 1.999.998 rupiah. Tambahan yang kedua, pada tanggal 27 September harga perolehannya 8.220.000 rupiah. Kemudian tarif dihitung mulai bulan Oktober sampai Desember, berarti 3 bulan dibagi 12 bulan dikalikan 18% akan mendapatkan tarif 5%. Harga perolehan dikalikan dengan tarif 5% akan menghasilkan depresiasi sebesar 369.900. Ditambah kemudian penghentian pertama. Penghentian pada tanggal 30 Maret. Dengan harga perolehan 23.132.500 dikalikan dengan tarif 14% diperoleh dari perhitungan depresiasi dari bulan April sampai Desember, berarti 9 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan 18% dan menghasilkan 14%. Harga perolehan dikalikan dengan tarif 14%, hasilnya 3.122.894 rupiah. Kemudian yang kedua, pada tanggal 29 Mei dengan harga perolehan 9.687.000 rupiah dikali dengan tarif 11%. 11% diperoleh dari depresiasi dihitung tarifnya dihitung mulai bulan Juni sampai Desember, berarti 6 bulan dibagi 12 bulan dikalikan dengan 18%, hasilnya 11%. Kemudian harga perolehan dikalikan dengan tarif depresiasi, hasilnya 1.017.135 rupiah. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 25 September harga perolehannya 13.151.200 dikalikan dengan tarif depresiasi 5%,
berarti dihitung mulai Oktober sampai Desember 3 bulan dibagi 12 bulan dikali dengan 18%. Harga perolehan dikalikan dengan tarif 5%. Hasil depresiasinya 591.804. Kemudian depresiasi dan kedua tambahan ditambahkan dikurangi dengan jumlah penghentian akan menghasilkan jumlah akhir sebesar 37 juta 748.941 rupiah. Selanjutnya, jurnal koreksi. Pada sisi debit ada akumulasi depresiasi sebesar 8.695.285 rupiah. Pada sisi kredit ada akun beban depresiasi sebesar 8.695.285 rupiah. Dalam perhitungannya, selisih Rp318.603.933 dikurangi dengan 309.908.647 rupiah, sehingga hasilnya 8.695.285 rupiah. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit F1. Yang pertama, di tabel sebelah ada jenis aktiva tetap. Jenis aktiva tetap yang ada, kemudian yang kolom kedua ada harga perolehan, dan kolom ketiga ada depresiasi, kolom keempat ada akumulasi depresiasi. Yang pertama, jenis aktiva tetap. Bangunan, ada saldo awalnya diperoleh dari tabel yang ada pada soal sebesar 2.209.877.260 rupiah. Kemudian mendapatkan tambahan 495.365.600 rupiah. Kemudian penghentiannya sebesar 474.690.360 rupiah. Saldo akhir diperoleh dari saldo awal ditambah dengan tambahan, kemudian dikurangi dengan penghentian, sehingga menghasilkan saldo akhir 2.230.552.500 rupiah. Kemudian depresiasi tarif metode umur aktiva. Dalam soal sudah tertera tarifnya 5%, kemudian menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya pada kolom akumulasi depresiasi, saldo awal sebesar 1.582.336.000
Rp517. Kemudian mendapatkan tambahan sebesar Rp121.894.757 Kemudian penghentian dikurangi dengan Rp11.867.259. Pada saldo akhir mendapatkan hasil Rp1.692.364.015 diperoleh dari saldo awal ditambah dengan tambahan kemudian dikurangi dengan penghentian. Yang kedua, jenis aktiva tetap mesin. Pada tabel yang pertama itu saldo awalnya Rp434.655.175. Kemudian tambahannya Rp135.135.655. Tidak ada penghentian, kemudian saldo akhirnya jadi saldo awal ditambah dengan tambahan. Dan tidak ada penghentian, jadi tidak ada pengurangan. Saldo akhirnya Rp569.790.830. Kemudian menggunakan tarif sebesar 24% dan menggunakan metode garis lurus. Kemudian pada kolom akumulasi depresiasinya, saldo awalnya Rp364.268.809. Kemudian mendapatkan tambahan sebesar Rp119.263.868. Dalam akumulasi depresiasinya juga tidak ada penghentian, jadi langsung ke saldo akhir sebesar Rp483.532.677. Kemudian aktiva tetap yang ketiga, kendaraan. Saldo awalnya sebesar Rp204.096.305. Kemudian mendapatkan tambahan sebesar Rp145.094.850. Tidak ada penghentian seperti pada jenis aktiva mesin. Kemudian saldo akhirnya Rp349.191.155. Tarif yang ada pada soal sebesar 20% menggunakan metode garis lurus. Kemudian saldo awalnya pada akumulasi depresiasi sebesar Rp160.226.987. Di kolom tambahan mendapatkan tambahan sebesar Rp51.563.626. Di sini juga tidak ada penghentian. Kemudian langsung ke saldo akhir. Saldo akhir mendapatkan saldo akhir sebesar Rp211.790.613. Kemudian yang terakhir jenis aktiva tetap peralatan kantor. Saldo awalnya sebesar Rp222.838.200. Mendapatkan tambahan sebesar Rp30.442.200. Kemudian ada penghentian. Penghentiannya sebesar Rp45.970.750. Saldo akhir yang diperoleh dari penambahan dan pengurangannya Rp207.309.650. Di sini menggunakan tarif sebesar 18% sesuai dengan pada soal. Kemudian menggunakan metode garis lurus. Dalam kolom akumulasi depresiasi, saldo awalnya diperoleh Rp372.043. Kemudian mendapatkan tambahan sebesar Rp42.480.774. Dan penghentiannya memperoleh sebesar Rp4.731.833. Kemudian saldo akhir yang diperoleh sebesar Rp337.820.984. Jumlah pada saldo awal di kolom harga perolehan
sebesar Rp3.466.940. Kemudian tambahannya sebesar Rp806.038.305. Kemudian penghentiannya Rp520.661.110. Saldo akhirnya sebesar Rp3.844.135. Kemudian dalam kolom akumulasi depresiasinya, saldo awalnya sejumlah Rp2.406.904.356. Kemudian tambahannya sebesar Rp335.203.025. Kemudian dalam tabel penghentiannya sebesar Rp16.599.092. Dalam saldo akhirnya memperoleh jumlah Rp2.525.508.289. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit F3. Di sini ada kolom jenis aktiva, yang kedua ada kolom tanggal penghentian, yang ketiga ada kolom harga perolehan, dan yang ketiga ada kolom akumulasi depresiasi. Selanjutnya ada kolom nilai buku. Kemudian ada kolom kas diterima, dan yang terakhir ada laba atau rugi. Jenis aktiva yang pertama yaitu stempel mesin. Tanggal penghentian yaitu tanggal 30 Maret tahun 2018. Harga perolehan yang diperoleh yaitu Rp23.132.550. Kemudian akumulasi depresiasinya sebesar Rp21.443.020. Kemudian nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Di sini stempel mesin berarti nilai bukunya diperoleh dari Rp23.132.550 dikurangi dengan Rp21.443.020, sehingga akan menghasilkan nilai buku sebesar Rp100.689.530. Kas yang diterima sebesar Rp2.024.097. Kemudian laba rugi diperoleh dari nilai buku dikurangi dengan dari kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku, sehingga stempel mesin mendapatkan nilai laba sebesar Rp1.234.567 diperoleh dari kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku sebesar Rp2.924.097 dikurangi dengan Rp1.689.530. Kemudian yang kedua, aktiva tetapnya rumah dinas di Gunung Pati. Tanggal penghentian yaitu tanggal 30 Juni tahun 2018. Harga perolehan sebesar Rp474.690.360. Kemudian akumulasi depresiasinya sebesar Rp457.799.125, menghasilkan nilai buku sebesar Rp16.894.235. Kemudian kas yang diterima sebesar Rp893.377.445. Dan laba ruginya menghasilkan laba sebesar Rp876.483.210. Kemudian jenis aktiva yang ketiga adalah mebel. Tanggal penghentian pada tanggal 29 Mei tahun 2018. Harga perolehan sebesar Rp9.687.087.
Akumulasi depresiasinya sebesar Rp9.187.000. Kemudian mendapatkan nilai buku sebesar Rp500.000 dan yang kas yang diterimanya sebesar Rp456.790. Kemudian mendapatkan rugi sebesar Rp43.210. Jenis aktiva yang keempat yaitu 4AC Adiwena. Tanggal penghentian pada tanggal 25 September tahun 2018. Memperoleh harga perolehan yang pertama sebesar Rp13.151.200. Kemudian akumulasi depresiasinya sebesar Rp12.651.200. Mendapatkan nilai buku sebesar Rp500.000 dan kas yang diterimanya sebesar Rp956.789. Kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku akan memperoleh laba sebesar Rp456.789. Kemudian jumlah dari seluruhnya pada kolom harga perolehan sebesar Rp520.661.110. Pada kolom akumulasi depresiasi jumlahnya sebesar Rp501.077.345. Pada kolom nilai buku totalnya sebesar Rp9.883.765. Kas yang diterima sebesar Rp897.715.121.000. Kemudian mendapatkan laba sebesar Rp878.131.356. Demikian penjelasan mengenai kasus 1 dan kasus 2 pengujian substantif surat berharga dan aktiva tetap yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.